Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku Dadi SA sebagai narator, sebagai pemandu cerita kalian akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Below Zero. Film ini mengisahkan tentang pertarungan antara polisi dan narapidana yang cerdik dan licik. Dan di samping itu, film ini juga mengisahkan tentang seorang mantan polisi yang ingin balas dendam terhadap seorang narapidana yang tidak terproses oleh hukum di negara tersebut. Tapi sebelum menonton cerita film yang satu ini, aku persilahkan kepada kalian untuk mensimetriskan posisi rebahan, menyiapkan cemilan dan minuman, sediakan cairan, tisu, obat kuat untuk menahan air mata, dan juga menahan emosi kalian semua. Karena di film ini bakal buat kalian menangis sekaligus emosi dengan jalan ceritanya yang begitu dramatis dan keren abis deh pokoknya. Gak usah berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari seorang pria misterius yang sedang menginterogasi seorang pemuda tentang keberadaan suatu lokasi. Namun nampaknya pemuda tersebut tidak tahu dengan apa yang ditanyakan olehnya. Karena tidak tahu dan tak mau menjawab, pria misterius itu membunuh pemuda tersebut dan menguburnya di derasnya hujan. Setelah itu, scene berpindah ke seorang polisi bernama Martin yang mendapat surat tugas untuk memindahkan beberapa tahanan dari penjara A ke penjara B. Sebut saja seperti itu. Pada penugasan tersebut, Martin bersama pria yang bernama Macintos. Tahanan yang dipindahkan merupakan tahanan-tahanan yang sangat berbahaya, maka dari itu pemindahan dilakukan dengan secara senyap dan berhati-hati. Ketika pemindahan tahanan dilakukan, tahanan yang akan dipindahkan diperiksa dengan cara ditelanjangi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Setelah pemeriksaan selesai, semuanya diborgol dan dibawa ke sebuah mobil yang dikhususkan untuk membawa tahanan. Kita sebut saja mobil sel. Dan di dalam mobil tersebut, semuanya dimasukkan kembali ke dalam sel dan dibukakan borgolnya kecuali Marino dan Remis. Pemindahan tahanan dilakukan dengan ditemani satu mobil pengawal. Ketika di tengah perjalanan, terlihat seorang pria misterius memasang sebuah rantai berbentuk pas paku ketika mobil sel dan mobil pengawal telah lewat. Dengan tujuan agar mobil yang berada di belakang setelahnya tidak akan ada yang mengikuti. Kemudian pria misterius tadi mengejar dua mobil tersebut dan berhasil menyalipnya. Martin yang mengetahui hal tersebut merasa curiga dan mencoba menghubungi mobil pengawal untuk mengonfirmasi identitas mobil tersebut. Namun mobil pengawal di depan menganggap itu hanya sebuah mobil warga biasa. Di saat yang bersamaan, di dalam mobil sel, Remis meminta izin ke Macintos untuk manja, dan tentunya Macintos menghiraukannya. Akan tetapi karena Remis yang mengeluarkan kentut bertubi-tubi, membuat Macintos pun terpaksa menurutinya. Terlihat di dalam toilet, Remis mengambil sesuatu dari lubang pantoinya. Remis yang begitu lama di toilet membuat Macintos merasa curiga. Namun ketika Macintos membuka pintu toilet, ternyata Remis sudah terlihat seperti orang biasa yang baru selesai. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba ban mobil sel yang dikendari Martin menginjak rantai pas paku yang membuatnya terhenti. Dan itu merupakan perbuatan dari seorang pria misterius yang telah memasang rantai di depan ketika berhasil menyalip mobil Martin. Ketika itu terjadi, Martin melihat mobil pengawal di luar jalanan aspal dan mencoba menghubungi mobil tersebut. Namun tidak ada respon dari mereka. Mengetahui hal tersebut, Martin dan Macintos panik. Macintos memutuskan untuk turun dari mobil untuk memeriksa mobil pengawal yang berhenti tersebut. Di saat yang bersamaan, terlihat Remis juga sedang mencoba meloloskan diri dengan cara menggunakan kawat yang telah ia persiapkan sebelumnya pada awal scene. Martin mencoba menghubungi Macintos yang berada di luar, namun ternyata Macintos juga tiba-tiba tidak meresponnya. Martin yang sedang panik memutuskan untuk ikut turun menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ketika berjalan di sana, ternyata dia dikejutkan oleh tubuh Macintos yang tergeletak penuh dengan luka tembak. Tak lama kemudian, Martin pun juga menerima rentetan tembakan dari jarak yang sangat jauh, dan terjadi baku tembak antara keduanya. Namun itu bertahan hanya sebentar, karena Martin kehabisan peluru sehingga membuat Martin terpaksa harus kembali ke mobil. Namun ketika dia mencoba kembali, kakinya tertembak. Saat di dalam mobil, Martin langsung mencoba minta bantuan kepada markas pusat, namun tidak ada jawaban. Setelah selang beberapa lama, Martin kemudian menerima rentetan tembakan dari luar, sehingga kaca mobil sel pun tidak bisa bertahan dan hancur. Kemudian Martin memutuskan untuk pergi ke dalam box sel tahanan yang ada di belakang mobil dan mengunci dirinya. Setelah masuk ke sana, dia langsung menuju ke kotak P3K untuk mengobati kakinya yang tertembak. Dan tanpa diketahui, ternyata Remis telah berhasil membebaskan diri dari borgol dan juga membuka selnya. Ketika Martin berjalan di lorong sel, Remis dengan keras membuka pintu selnya yang membuat Martin tersungkur. Namun ketika tumbang, dia langsung menodongkan pistol kosongnya kepada Remis. Ketika itu terjadi, salah satu tahanan mencium bau bensin yang menguncur di selnya diikuti dengan api yang menjalar ke tahanan sel lainnya. Dan mau tak mau, polisi harus membukakan semua pintu sel.
Dan alhasil semua dari tahanan terbebas kecuali ada satu tahanan yang mati terbakar karena telat dibukakan pintu. Kemudian dengan PD-nya petugas menodongkan pistol kosongnya ke seluruh tahanan kelas A tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara dari pria misterius dari radio Martin yang mengatakan bahwa ia hanya mengincar satu pria yang bernama Nano, salah satu dari tahanan. Tak hanya itu, namun dia juga memberitahu para tahanan bahwa pistol yang dipegang Martin merupakan pistol kosong. Mengetahui hal tersebut, para tahanan langsung menghantam Martin. Namun Martin tak tinggal diam. Dia berlari berlawanan arah dengan tujuan mengunci dirinya di bagian belakang mobil. Namun tanpa sengaja, kunci untuk membuka box mobil sel itu terjatuh. Hanya Romano dan juga Nano yang tertinggal di belakang. Romano yang melihat kunci itu berniat mengambilnya, namun saat mengambilnya, kepala Romano malah dihantam oleh Nano hingga tewas dengan sebuah alat pemadam kebakaran. Tahanan lain yang melihat hal tersebut berbalik ke arah Nano. Namun Nano melakukan perlindungan dengan menodongkan alat pemadam kebakaran tersebut ke tahanan lainnya. Di saat yang bersamaan, suara dari pria misterius terdengar dari radio Martin. Ia mengatakan bahwa tahanan lainnya harus membawa Nano untuk keluar sebagai syarat untuk kebebasan mereka semua. Dan pria misterius itu juga memberitahu bahwa dia telah membunuh teman Nano yang bernama Chino. Itu adalah yang terlihat pada scene awal film dimulai. Dan di sana kemudian Nano berteriak mengatakan bahwa apa yang dilakukan pria misterius itu sangat keterlaluan. Dan Nano menyebutkan nama dari pria misterius tersebut. Namanya adalah Miguel. Dan tak lama setelah percakapan itu, dia langsung dihantam oleh tahanan lainnya untuk mengambil kunci yang dipegang oleh Nano. Namun Nano yang ketakutan karena ancaman dari Miguel yang di luar, akhirnya menelan kunci yang menjadi jalan satu-satunya mereka semua. Mengetahui hal itu, Miguel akhirnya mengambil tindakan dengan memperbaiki ban mobil tersebut dan mematikan pemanas yang ada di dalam sel dan pergi menggunakan mobil tersebut untuk mencari cara agar bisa mengeluarkan Nano dari dalam. Martin dan Nano dikurung di bagian belakang mobil oleh tahanan lain. Dan Remis kemudian melakukan negosiasi dengan Miguel untuk membedah perut Nano agar bisa mengambil kuncinya. Namun Miguel menolak karena Miguel menginginkan Nano hidup-hidup. Remis pun tidak tinggal diam. Ia mencari cara untuk bisa keluar dari mobil sel tersebut. Di bagian belakang mobil bersama Martin, Nano bercerita kepadanya. Ia mengatakan bahwa ia tidak bersalah sama sekali terhadap Miguel yang sedang meneror mereka semua itu. Di saat yang bersamaan, Remis menemukan sebuah kunci Inggris. Ia mendapat ide dari hal itu untuk membuka sebuah baut yang terdapat di bawah bagasi mobil sel. Remis menyuruh Ray untuk turun membuka baut tersebut dengan harapan dari sana mereka akan menemukan pintu keluar. Kemudian Sin berpindah ke Macintosh yang tersadar dengan keadaan luka tembak serta tubuh yang sangat pucat dan kedinginan. Tak peduli dengan hal itu, Macintosh mencoba berjalan ke sebuah mobil yang ditinggalkan oleh Miguel. Kemudian tanpa pikir panjang, Macintosh mengejar mobil sel itu dengan mobil yang Miguel tinggalkan. Tak berselang waktu lama, Macintosh berhasil menyusul Miguel. Macintosh menyuruhnya untuk berhenti, namun Miguel menolak untuk berhenti, yang menyebabkan terjadinya gencatan tembakan yang dilakukan oleh Macintosh. Tak tinggal diam, Miguel kemudian menggunakan mobil sel sebagai senjatanya untuk melawan Macintosh dengan cara menabrak-nabrakan serta membody-bodinya sehingga keseimbangan dari Macintosh hilang yang membuat Macintosh menabrak sebuah bongkahan batu, yang kemudian menyebabkan ia meninggal. Tak hanya itu, namun pertarungan mereka juga membuat Ray yang sedang membuka baut di bawah bagasi mobil harus kehilangan nyawa. Miguel memberi kesempatan terakhir kepada Nano untuk memberitahunya tentang sesuatu yang ia ingin tahu. Namun Nano tetap bersikeras mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Miguel tersebut. Akhirnya setelah perjalanan panjang, Miguel sampai ke sebuah lapangan es. Di sana dia berencana menenggelamkan mereka semua beserta mobilnya ke dalam air dengan cara menembak es tempat berpijaknya mobil tersebut. Dan tak lama setelah itu, mobil terjatuh secara perlahan ke dalam air dan membuat mobil sel tahanan yang di dalamnya perlahan-lahan dipenuhi oleh air es yang begitu dingin. Mereka semua mencari cara keluar untuk pelestarian hidup. Dan ketika itu Martin yang terkurung mengatakan bahwa ada jalan keluar melalui pintu darurat. Namun syaratnya dia harus membukakan pintu yang mengekangnya. Namun ketika Remis mencoba membuka borgol yang mengunci pintu tersebut, dia tak sengaja malah menjatuhkan kunci kawatnya. Kunci serbagunanya lah. Dan terpaksa Gollum yang merupakan salah satu dari mereka harus mengambil kunci serbaguna itu dan menyelam ke dalam air yang begitu dingin. Tak sia-sia perjuangan mereka pun membuahkan hasil. Kunci yang tadi terjatuh berhasil ditemukan dan juga gerbang yang mengunci Martin dan Nano berhasil dibuka. Tak berselang waktu lama, Martin menemukan pintu darurat untuk keluar dari mobil tersebut. Dan mereka semua langsung menuju ke permukaan kecuali Gollum yang mati menggigil kedinginan di dalam mobil. Dan ketika sesampai di atas Martin pun hampir mati. Namun berkat napas buatan dari Om Remis,
Martin dapat terselamatkan. Dari kejauhan Miguel melihat bahwa ternyata mereka semua berhasil selamat dan Miguel tak tinggal diam. Kemudian langsung memutuskan untuk mengejar Nano yang merupakan incarannya. Terlihat bahwa Nano yang baru keluar dari mobil langsung pergi ke sebuah pemukiman warga yang tak jauh dari tempat mobil sel itu tenggelam. Martin dan Remis yang sedang berdebat tiba-tiba mendengar sebuah tembakan yang terdengar di pemukiman warga. Mendengar tembakan itu, Martin dan Remis berpisah. Martin langsung mencari dari mana suara tembakan berasal. Tak lama setelah itu, ia menemukan Miguel yang sedang menembak Nano dari sebuah jendela rumah tingkat 2. Ia kemudian pelan-pelan memasuki rumah tersebut dari bawah dan mencoba menyergap Miguel. Namun itu sia-sia. Miguel yang menyadari hal itu langsung menodongkan senapannya ke Martin. Di sana Martin kemudian bertanya kepada Miguel apa yang sebenarnya dia incar dari Nano. Dan Miguel pun memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia menceritakan bahwa putrinya yang berumur 13 tahun diperkosa dan dibunuh dengan sangat tragis oleh Nano dan teman-temannya. Miguel berkata setelah selesai memperkosanya, mereka memasukkan batang rokok, botol, dan tang ke dalam kemaluan putrinya. Tidak hanya itu, namun mereka juga mengikat putrinya di sebuah mobil yang ia curi dari Miguel. Dan mereka mengikat putrinya di belakang mobil dan menyeretnya sejauh berkilo-kilo perjalanan. Tak selesai sampai di situ, Nano juga membuang mayatnya di sebuah tempat yang tak ia ketahui tempatnya. Dan tempat itulah yang Miguel cari. Ia juga memberitahu bahwa ada sebuah penyelidikan tentang kasus anaknya. Namun hanya sebagian dari teman-teman Nano yang dipenjara. Dan itu pun hanya beberapa hari kemudian mereka bebas. Dan dia merasa hukum di negeri ini sudah bobrok. Dan itulah yang menyebabkannya berhenti menjadi polisi dan kemudian bertindak sendiri untuk mencari para pelaku dan diadili. Pada saat yang bersamaan, ketika Nano melihat Miguel sedang menodongkan shotgunnya ke arah lain, Nano pun mengambil kesempatan itu untuk kabur. Miguel yang menyadari hal itu tentunya memberinya tembakan yang akhirnya mengenai kakinya. Namun ketika tembakan terakhir, Miguel kehabisan peluru dan si Martin petugas brengsek kurang ajar itu menyerang Miguel. Dan akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka berdua dan di akhir pertengkaran Martin berhasil mengambil shotgun milik Miguel. Namun Miguel tak peduli kemudian bergegas mengejar anak haram Nano. Kemudian Martin ikut mengikuti Miguel dengan kaki yang pincang sebelah. Dan ketika berhasil mengejarnya, terlihat Miguel yang sudah menghajar habis-habisan Nano. Dan ketika Martin petugas brengsek itu datang, dia malah menodongkan senjatanya ke Miguel dan menyuruhnya untuk berhenti. Nano pun mengambil kesempatan itu dan menghantam kepala Miguel dengan batu yang membuat Miguel tersungkur. Ketika itu, ekspresi yang keluar dari muka Miguel sangat sedih dan pasrah. Dan Nano berkata sambil berteriak bahwa dia tidak akan pernah memberitahu Miguel di mana dia menaruh mayat putrinya itu, sambil diikuti dengan meludah ke Miguel. Terlihat di sana mimik muka dan mata Miguel yang mendengar perkataan itu sangat sedih dan membuat hatinya hancur seremuk-remuknya. Tapi tak berselang waktu lama, akhirnya si petugas tolol Martin ini terbuka hatinya dan menodongkan shotgun yang dipegangnya terhadap Nano. Dan dia juga memberi tembakan peringatan ke Nano yang membuatnya tersungkur dan dengan suara lembut dan halusnya dia mengatakan, "Beritahu dia." Namun dia menolak sampai 3 kali sehingga membuat Martin geram dan menembak tangan kiri dari Nano. Kemudian baru itulah dia memberitahu di mana dia menaruh mayat dari putri Miguel. Dan akhirnya aku juga lega cuk, si penjahat biadab sadis kena tembak. Kenapa gak tembak satu persatu cuy, kaki tangannya, damn. Filmnya belum selesai guys. Dan kemudian film ini diakhiri dengan polisi yang mengepung mereka dan Martin pun dipenjara atas tindakannya. Kesimpulan dari cerita ini yaitu kisah seorang polisi yang ingin mengadili penjahat yang memperkosa dan membunuh putrinya yang baru berusia 13 tahun. Namun hal yang ingin diadili dikalahkan oleh uang dan hukum, sehingga ia memutuskan untuk membalaskan dendam secara personal. Namun di akhir hayatnya ia malah ditangkap karena perbuatannya itu. Dan berakhirlah filmnya teman-teman. Bagaimana film kali ini menurut kalian semua? Gimana menurut kalian karakter dari Miguel, Martin, dan juga si bangke gak berperasaan si Nano bangsat anak haram? Astagfirullahaladzim, sorry guys. Komen di bawah ya. Dan aku mengimbau kalian untuk kalian meluapkan emosi kalian dengan memukul bantal kalian. Dan bayangkan itu adalah si bangke psikopat gak jelas Nano. Mukanya aja polos guys, tapi pengen dihajar. Shit. Oke, aku harap kalian memberi komen serta subscribe dan juga like sebagai dukungan kepada aku selaku narator dan juga admin. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.